guys, balik channel ke kita kalau SCP. Terus nggak dibayar juga. Semakin dekat dengan rilis Guardian of Batman 7. Setelah developer memberikan sebuah official trailer beberapa minggu yang lalu, banyak sekali fans yang lagi-lagi makin gak sabar dengan kehadiran sequel ke-6 ini. Selain karena banyaknya hal baru yang akan datang, termasuk story baru. Batman 7 yang akan datang. Terus sebenarnya kembali di channel Zeki Posisi. Guardian of Batman telah menjadi pasar yang cukup besar bagi kalangan pecinta game horror. Sequel yang akan datang adalah sequel ke-6 dengan berbagai peningkatan baik segi grafis maupun segi fitur yang akan ditawarkan. Tempat baru dan lore baru dalam hal ini Euphoric Brothers merilis official release yang mungkin ingin kalian ketahui lebih lanjut. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try and face it. Sekian banyak alasan yang kita dapat sebagai bagian dari penjelasan rahasia yang kita temukan. Euphoric Brothers nggak tahu, akan memberikan penjelasan baru terkait isi gameplay Guardian of Batman 7 nanti. Entah berupa pop-up komen yang ada di in-game atau berupa sebuah video penjelasan yang akan mereka publikasikan. Sayangnya, cerita berjalan lambat dari sequel ke sequel. 6 sequel rilis tapi belum menemukan titik di mana player dipertemukan dengan player. Bukannya aneh ketika lebih banyak fitur diberikan daripada lore yang terus stuck di satu tempat. Ya entah apa yang akan coba Euphoric Brothers memberikan untuk story di Guardian of Batman 7. Dari Tapi jika kita, dilihat dari trailer, aku masih kayaknya rekam gue yakin tapi ya gameplay itu main nyata dan aja. story yang akan lebih dalam daripada sebelumnya. Siapa yang gak mikir gitu coba setelah ngeliat warga alien dijatuh mengerikan kayak gini. Tapi gue harap gak cuma sebatas itu aja dan masih yang lain yang sama sekali belum diperlihatkan di trailernya kemarin. Oh iya, mengenai trailer, baru-baru ini Euphoric Brothers kembali memberikan satu trailer terakhir untuk Guardian of Batman 7 dan itu adalah rilis dari trailer yang memperlihatkan tanggal rilis pasti Guardian of Batman 7. Ada juga beberapa developer tim yang mungkin ingin kalian ketahui lebih jauh. Untuk itulah kita akan terjun ke dalam sebelum Guardian of Batman 7 rilis. So, let's go. Jelas gue masih gak paham sampai sekarang teman Euphoric Brothers akan membawa Guardian of Batman. Seriusan, pertanyaan ini sering gue lontarkan lantaran ceritanya diekspansi terus-terusan dan jelas bikin gue aneh sendiri sama jalan ceritanya. Mungkin buat kalian itu gak masalah, tapi bagi sebagian besar orang yang sangat mengutamakan lore yang kompleks, gue pikir Guardian of Batman bukan pilihan yang tepat. Beda lagi jika di sequel kanan nanti ada perubahan yang sangat berpengaruh pada serial ceritanya sendiri. Ya apapun itu, gue dukung Guardian of Batman dari awal sampai akhir. Apalagi setelah mereka merilis official release dia trailer yang kayaknya kalian semua juga udah tahu. Developer akhirnya mengungkapkan tanggal rilis yang diberikan pada video ini. Isinya sih sama aja kayak reveal rilis date biasa, di mana scene awal pasti ikonik dengan tembok berisikan mural keluarga Batman atau Batman Family yang gak pernah berubah lagi semenjak Guardian of Batman 4, menunjukkan kalau kedepannya tidak akan ada lagi tambahan untuk keluarga Batman. Tapi lain hal jika kasusnya adalah untuk keluarga mutant. Harusnya di sequel-sequel berikutnya kita akan mengetahui fakta bahwa akan ada lebih banyak mutant monster dibandingkan maskot Batman Family. Yang bisa aja cuma muncul sekali di chapter itu aja. Yang kalian lihat anak si Queen Ghost sekarang. Baby Jigonian juga ada di sini yang mengingatkan bahwa cerita akan berfokus pada level 2 juga. Dan mungkin juga akan menjadi sekutu player setelah Batman dinyatakan kalah melawan Daredevil. Yang juga harusnya mereka berdua ini punya informasi lebih tentang penduduk City Giant dan eksperimen City Giant yang sampai melibatkan kejadian kayak gini.
Trailer itu emang hanya Abang ya? sekian detik aja, dan di akhir kita langsung menemukan Iya, Bang. rilis resmi di Arkham Ben Ben 7. Itu akan datang di 10 Mei 2024. Yap, bentar lagi. Kayaknya bulan Mei akan jadi bulan yang cukup ramai, khususnya menemukan tanggal rilis resmi di Arkham Ben Ben 7. Itu akan datang di 10 Mei 2024. Yap, bentar lagi. Kayaknya bulan Mei akan jadi bulan yang cukup ramai, khususnya fans di Arkham Ben Ben dan fans di Amazing Digital Circus. Kecuali Puppy Playtime yang masih belum ada kabar sampai sekarang. Gue pikir jadwal rilis ini cukup masuk akal, tapi aneh juga. Karena 10 Mei bukanlah waktu di mana anak libur sekolah ataupun libur musim panas. Tapi harusnya itu akan ketolong dengan para konten kreator yang ramai-ramai membuat konten di Arkham Ben Ben 7 nanti. Mereka juga memperlihatkan bahasa mana aja yang didukung sebagai subtitle. Entah apakah ada tambahan subtitle dari sequel sebelumnya, gue masih belum tahu. Beralih dari official release date trailer ke konsep game trailer berdasarkan trailer asli. Jadi gue baru ini menemukan sebuah konsep gameplay yang sesuai dengan isi dari trailer di Arkham Ben Ben 7 kemarin. Gue paham bahwa ada banyak orang yang benar-benar pengen tahu banget gimana rasanya gameplay nanti. Gue rasa konsep ini menjawabnya. Seorang kreator bernama Jungle Bus memberikan ide konsep keren yang gak kelihatan kayak film secara alur. Video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan player yang berada di sebuah lorong menuju tempat bernama City, tempat yang menjadi ikonik di kala muncul di trailer. Karena di trailer kita hanya melihat sekilas aja. Dalam konsep ini kita mendapatkan pandangan lebih luas dari lokasi City, meski yang sebenarnya terlihat hanyalah sepanjang jalan di kota aneh ini. Tapi ini memberikan gambaran sebenarnya, entah kotanya besar atau kecil nanti. Selain jalan di kota, konsep ini juga memperlihatkan lokasi bar di City. Layoutnya begitu mirip meskipun ya hanya sebatas konsep. Player menemui pemilik bar dan harus menyelesaikan sebuah minigame berupa mengumpulkan permen. Meski gue nggak yakin minigame di dalam official game nanti sama atau enggak. Kembali ke konsep, setelahnya kita akan memasuki ruangan baru. Dan ruangan itu adalah ruangan mengerikan yang pernah terlihat di dalam trailer. Banyaknya warga City yang digantung seakan menyiratkan sisi gelap dari tempat bar. Rahasia tersembunyi di balik gemerlapnya bar sangat membuat pikiran gua nggak nyaman. Apakah orang-orang yang digantung ini sebelumnya hanyalah orang yang berpesta di bar sebelum akhirnya tidak sadarkan diri? Atau emang ini cuma kebetulan aja yang nggak ada sangkut pautnya dengan bar? Who knows? Satu hal lagi yang ingin gue singgung adalah sekarang terkait dengan Syringian. Ada sebuah trailer konsep yang memperlihatkan Syringian dan Sir Dedede yang bekerja sama atau mudahnya beraliansi. Ini memunculkan kemungkinan bahwa Syringian mungkin memang bekerja sama dengan Dedede. Tapi gue pikir begini, buktinya ada pada kota City, kota yang dibuat oleh Syringian untuk melihat hasil eksperimennya bisa hidup atau enggak di sebuah kota yang dia buat. Jika ada beberapa subjek yang dia rasa gagal, mungkin dia akan digantung seperti yang terlihat di trailer. Honestly, Syringian bisa aja jahat, dan rencana ini diketahui oleh Dedede yang mungkin juga mendukung proyek ini sebagai bagian dari penambahan jumlah pasukan untuk bisa menguasai band-band Kindergarten. Sehingga apa yang terlihat di trailer konsep ini bisa benar-benar terjadi. Plot twist semacam ini hanya akan terjadi jika developer berhasil ngegocek para penggemarnya, karena selama ini mereka nggak pernah melakukan hal semacam itu selama 5 tahun terakhir. Lagi-lagi, tidak ada yang tahu pasti. Itu jadi beberapa info terbaru tentang tanggal rilis dan juga rahasia yang mungkin bisa terjadi di dalam game. Emang apa namanya? Tiup kali baru. Tuhan midnight.
komputerku rusak. Tapi tenang aja guys, sebagai influencer yang handal, aku telah melakukan semua yang aku bisa. Seperti mengeluh di YouTube, di Facebook,